Hai guys, kita lanjutkan lagi ya, part 3 sekarang. Kemarin di part 2 kita lihat adanya suatu perbedaan hasil penelitian. Satu sisi penelitian mengatakan kemampuan kreativitas seseorang itu akan turun seiring dengan berjalannya umur. Sementara di penelitian yang lain, enggak, ada orang yang remain tetap, yaitu kreatif, yaitu bisa berinovasi, sebagaimana yang terjadi pada para pendiri Silicon Valley dan para pegawainya yang umumnya kerja di high tech. Nah, kalau ingin lebih jelasnya bisa deh ditengok lagi ke part 2 yang kemarin. Sekarang kita coba analisa lebih lanjut, kenapa kok bisa ada dua fenomena yang sangat berbeda itu. Untuk fenomena yang pertama, yang mana umur itu tidak mempengaruhi masalah kreativitas dan inovasi mereka, karena pada dasarnya mereka juga menghadapi sebagaimana orang yang lain, lingkungan yang tidak kondusif untuk inovasi dan kreativitas, politik yang kotor, culture yang tidak baik, toksik. Tetapi mereka sikap mentalnya itu kuat. Mereka bisa memposisikan diri sebagai seperti ikan di lautan yang asin. Maksudnya gimana? Ikan di lautan yang asin kan tidak ikut asin juga ya, tapi dia bisa hidup di sana. Nah, ini adalah sebagaimana yang kita lihat di kemarin yang kita sebutkan di Silicon Valley dan misalnya orang-orang yang daya kreativitasnya tidak dipengaruhi oleh umur. Sementara sekalian yang kedua, ketika ada orang-orang yang juga yang tanda kutip kalah perang, kan ada orang yang menang perang tadi sudah kita sebutkan tadi, dan ada juga orang yang kalah perang. Nah, orang-orang yang kalah perang menghadapi dunia yang carut-marut seperti itu, maka mereka umumnya kreativitasnya akan turun. Mereka akan coba main aman. Dan mereka akan melupakan kreativitas ataupun malah belajar untuk tidak berkreativitas. Yang penting ikut atasan saja. Yang penting ikut bos saja. Sebagaimana yang terjadi di negeri Wakanda ya, Kan ada dulu itu sebelum mobil listrik heboh-hebohnya seperti ini, menteri di negeri Wakanda kan dia bekerja sama dengan seorang anak muda yang pandai menciptakan mobil listrik. Nah, mobil listriknya itu karena masalah politik dianggap tidak lulus emisi. Nah, gimana mobil listrik kok ada emisinya? Nggak lulus. Sehingga mobil listrik buatan asli negeri Wakanda nggak berhasil. Nah, itu satu contohnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kenapa kok orang-orang kalah perang sehingga akhirnya kreativitasnya turun atau hilang? Sekarang ganti negeri ya. Di negeri Konoha. Konon di negeri Konoha, suatu lembaga yang mengurusi riset dan inovasi itu justru dipimpin oleh nenek Tsunade. Padahal nenek Tsunade itu tahu apa dia masalah kreativitas dan inovasi. Tapi dia memimpin lembaga itu. Luar biasa bukan? Dan ini terjadi di negeri Konoha. Negeri Konoha loh ya. Ingat, Konoha. Dan kemudian contoh yang terakhir di negeri Wokland sekarang ya. Ada seseorang yang itu dia inovasi bikin TV dari bekas monitor PC. Jadi bekas monitor PC dijadiin TV. Orang ini justru malah ditangkap oleh polisi. Bilangnya tidak ada standar nasional Wokland lah atau seterusnya. Yang jelas itu mengganggu bisnisnya produsen TV. Tapi kreativitas dan inovasi ini ternyata kalah di balik culture, politik, kekuatan, asal bapak senang, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan orang-orang kemudian sudahlah ngapain kreativitas, inovasi. Nah, yang penting cari aman dulu lah kita. Yang penting aku terpenuhi dulu lah. Seperti itu. Nah, sekarang sikap-sikap orang yang kalah perang seperti itu, secara psikologi itu apakah bermasalah ataukah itu hal-hal yang wajar saja sebenarnya? Nah, sini saya terangkan coba pakai Maslow Hierarchy of Needs. Jadi kebutuhan masalah kreativitas dan inovasi itu sebenarnya ada di
kasta paling atas, self-actualization. Tapi sebelumnya dia harus ditopang dengan pondasi-pondasi yang lainnya. Psikologi needs, safety needs, love, and belonging, dan seterusnya. Berkaitan juga masalah pekerjaan, kemudian karir, jabatan, nanti dimusuhin orang atau tidak, dan seterusnya, politik seperti itu. Nah, sekarang kalau fondasi yang di bawah ini 1, 2, 3 itu psikologi, safety needs, love, and belongingnya itu ternyata tidak mendukung, jangan harap orang itu akan bisa naik ke puncak ke self-actualization. Sementara kenapa kok anak-anak justru dari kreatifnya tinggi? Ya karena 3 hal yang penuh, yang pokok itu, foundationnya itu sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Tetapi semakin dia dewasa, itu kan semakin hilang. Orang tuanya nggak bisa jaga terus kan. Nah akibatnya dia akan coba fokus dulu ke masalah yang foundation dulu dibandingkan kreativitas itu. Makalah jadilah orang-orang yang kalah perang. Nah tentu saja kita di sini tidak ingin menghukumi masalah orang-orang yang kalah perang itu ya. Dalam artian kita coba menerangkan berdasarkan Maslow Hierarchy of Needs itu hanya untuk memahami kondisi mereka. Gitu. Tapi bukan untuk menghukumi ya, ya nggak apa-apa. Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan awal yang kita jelaskan panjang itu. Sekarang dari 2 mindset ini, bagaimana kesimpulannya? Konklusinya itu bagaimana dari penjelasan kita yang panjang lebar sebelumnya itu? Nah, kesimpulan dan mindset untuk masalah kreativitas itu, jadi dari 2 mazhab itu, 2 kubu itu, 2 mindset itu, sebenarnya duanya itu sama-sama benar. Dalam artian apa? Pada asalnya semua orang itu memang mempunyai kreativitas. Tetapi ada yang tinggi, ada yang rendah. Tidak semuanya sama gaya kreativitasnya. Dan kemudian yang kedua, ya benar, orang bisa mempelajarinya sebagai skill, suatu hal yang bisa dipelajari untuk memunculkan kembali potensi kreativitas mereka. Tetapi mereka tidak akan melewati level kreativitas mereka. Ya, kalau levelnya sampai sekian bisa di improvekan lagi potensinya, tapi tidak akan melewati level mereka. Sebagian memang bisa jadi sampai super sanya ataupun ultra insting, tapi ada lagi yang tidak. Itu yang kedua ya. Analogi pemahaman ini seperti main bola. Semua orang suka main bola, semua orang bisa belajar bermain bola. Tetapi nanti yang akhirnya menjadi player, pemain profesional, itu hanya benar-benar orang yang berbakat. Tapi bukan berarti orang lain tidak bisa main bola ya, tapi ada orang yang berbakat main bola. Sehingga sesuai dengan penjelasan kita kemarin, flash in jar dan seterusnya, memang kreativitas itu seiring umur itu bisa turun bahkan hilang dari seseorang. Respon manusia pun juga 3. 1, ada orang yang mau umurnya seberapapun dia tidak akan hilang kemampuan kreativitasnya. Mereka itu sudah kuat. Tapi ada juga yang kedua, dia itu bisa hilang hancur seperti flash in jar, kutu loncat itu. Dan ada lagi yang ketiga, dia bisa terefek seperti flash in jar, tetapi dia itu bisa dipulihkan lagi, dibikin kreatif lagi dengan pelatihan, skill, dan seterusnya. Nah, inilah cara-cara kita untuk mengakurkan 2 pemahaman yang berbeda masalah kreativitas itu. Nah, sekarang bagaimana pendapat kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.